Halo teman-teman semua. Oke, di sini yang pertama kita akan mengambil titik koordinat, yang mana titik koordinat ini akan kita gunakan atau kita inputkan ke dalam website Topek sebagai website tempat pengambilan data gratis untuk data gravity. Nah, sebelumnya kalian harus sudah memiliki titik koordinat dari daerah penelitian yang kalian inginkan. Nah, yang pertama itu kalian harus sudah ada tools atau aplikasi yang bernama Google Earth Pro. Jadi Google Earth Pro ini bisa kalian download di laptop kalian masing-masing dan ini free. Oke, misalkan Google Earth Pro ini sudah ada di laptop kalian, maka selanjutnya adalah mengambil titik koordinat. Dan sebelum kita mendapatkan titik koordinat, kalian juga harus telah menyiapkan lembar atau sheet kosong di Excel untuk menyalin nilai-nilai dari titik koordinat yang nanti kita dapatkan. Nah, di sini ini merupakan Google Earth dari daerah Lampung atau daerah penelitian. Nah, jadi daerah penelitian yang saya inginkan adalah daerah di Lampung, khususnya di Wairatai. Nanti kalian bisa search di sini, klik saja daerah penelitian, misalkan Lampung Barat, lebih jelasnya lagi di Skincau, itu bisa juga kalian tulis. Lalu kita cari aja, maka nanti Google Earth Pro akan mengarahkan ke daerah yang kalian tuju. Nah, ini merupakan daerah Wairatai, walaupun tidak semuanya. Nah, ini yang saya tunjuk ini merupakan gunung. Jadi sekitaran gunung ini ada beberapa manifestasi panas bumi. Dan untuk yang biru ini adalah daerah perairan atau laut. Oke, sekarang kita akan mengambil titik koordinatnya. Nah, yang pertama di sini kita harus memiliki 4 titik, yaitu titik A sampai dengan titik D atau terserah nanti mau namanya seperti apa. Nah, yang pertama caranya itu adalah klik tanda pin ini atau add place mark. Nah, kalau sudah seperti ini kita sesuaikan saja. Misalkan saya di daerah sini, saya ingin kliknya tuh bisa juga diperluas. Jika ingin diperluas tuh nanti data di Topex itu akan juga lebih banyak. Kalau dipersempit atau dilakukan secara lokal, nanti datanya yang keluar juga tidak terlalu banyak atau sedikit. Nah, misalkan saya taruh di sini, oke, di belakang gunung ya. Nah, ini lalu kita kasih nama di sini, berikan tanda dan titik A1. Nah, untuk nilai latitude dan longitude yang ada pada layar Google Earth Pro ini harus kalian salin dan inputkan ke dalam Excel. Oke. Bagian latitude dan longitude itu harus sudah disalin dan di kolom dan baris di Excel itu dikasih nama. Jadi misalkan ini titik A1, salin nilai latitude dan longitude. Latitude itu yang 5 derajat dan longitude itu yang 105 derajat. Oke, kalau sudah seperti ini kan sudah muncul nih titik A1. Ini kalian bisa ubah lagi, properties, kasih warnanya, kasih tandanya yang lain ya. Karena ini sudah kuning, saya mau pakai warna ungu ini, topping. Oke. Nah, berikutnya di sini adalah kita mau ambil titik kedua. Titik B2 ya. Atau ya B2. Oke, di sekitaran sini. Nah, untuk titik B2 ini nilai latitude-nya harus sama dengan nilai latitude pada titik A1. Jadi nanti disalin. Ini beri nama dulu. Titik B2. Nah, nilai latitude-nya itu harus sama dengan titik A1. Jadi di copy nilai latitude dari titik A1 dan inputkan ke dalam properties ini. Seperti ini. Lalu oke. Dan untuk tadi nilai longitude di titik B2 itu harus disalin juga. Jadi kita buat kolom dan baris baru khusus titik
koordinat yang kita akan ambil. Oke, selanjutnya ini kan kita sudah punya dua titik ya, yaitu titik A1 dan titik B2. Selanjutnya kita akan mengambil titik C3. Nah, sebentar, saya lagi salin nilai. Titik C3. Nah, ini udah kita okekan saja. Berikutnya, kita akan buat titik C3. Titik C3 ini letaknya di bawah titik A1. Ini misalkan saya mengambilnya di sekitaran sini. Dan perlu diingat, untuk titik C atau titik ketiga, itu nilai longitude harus sama seperti nilai titik A1. Longitude di A1, jadi yang nilai C3 ini sama seperti nilai titik A1 longitude-nya. Oke, untuk nilai longitude dari titik C3 itu sama seperti nilai longitude titik A1. Oke, ini sudah sama, dia akan mengikuti atau sejajar ya. Berikutnya adalah titik D4. Ini kita tulis dulu namanya titik D4. Dan untuk titik D4 itu nilai latitude sama seperti nilai latitude dari titik C3. Titik C3 tadi, maaf, saya salin dulu nilainya yang titik C3 latitude-nya. Ini latitude titik C3. Oke, dan kita inputkan ke dalam titik D4. Latitude-nya harus sama. Nah, untuk longitude itu sama seperti titik B2 yang D4. Oke, sekarang saya copy nilai longitude di titik B2. Setelah ini, oke. Nah, jika setelah berbentuk seperti persegi pada gambar ini, dan sudah disalin semua di Excel, maka untuk pengambilan titik koordinat di Google Earth Pro ini telah selesai. Nah, jadi di sini nanti kalian bisa screenshot saja, lakukan screen capture untuk daerah pengambilan titik koordinat tersebut. Oke, begitu juga untuk daerah lainnya di Google Earth Pro ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi setelah dari Google Earth Pro, kita akan beralih ke Excel atau pengolahan titik koordinat dengan Excel. Nah, untuk nilai titik koordinat yang telah kalian dapatkan dari titik A1 sampai dengan titik D4 itu kan telah di copy ke Excel. Nah, bentuknya seperti ini, dibuat baris dan kolom. Ini bagian nilai latitude dan longitude. Nah, setelah dari ini apa? Kita akan memisahkan nilai derajat, menit, dan detik ini ke dalam bentuk desimal. Oke, langsung saja di bawahnya kita copy dulu untuk nilai yang pertama, yaitu di titik A1. Ini kita copy di bawah. Lalu nilai B2. Lalu nilai, nilai ini titik C, nilai latitude. Dan nilai longitude, kita copy. Kita nilai ini, longitude yang terakhir. Oke, jika telah seperti ini, kita akan pisahkan masing-masing. Jadi pertama adalah 5, lalu ada 28, dan terakhir ada 38,29. Oke. Lalu ini untuk ini 5, 39, 7,64. Berikutnya ini 105, 0, 16,57, dan yang terakhir adalah 11, 53,3.
57,31. Jika telah dipisahkan seperti ini, kita beri tanda aja. Sorry, jangan kuning, warna lain. Biru. Kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai desimalnya, yaitu ini. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan minus dalam kurung kolom nilai Q ini. Jadi ini ya, saya salin dulu. Oke, di sini. Nah, ini masukin nilai, di mana letak nilainya itu. Sini kan adalah J. Nah, ini. Lalu lihat kolomnya ya, dan barisnya. Ini saya hapus. R berarti untuk R ini dibagi 60 menit, lalu ditambah dengan yang L7 ini dihapus, masukkan nilai yang paling terakhir, dibagi dengan 3600. Oke, nah jika telah muncul seperti ini nilai desimalnya, kita bisa drag saja ke bawah sampai dengan nilai latitude. Nah, oke. Nah, untuk yang longitude itu sama, bisa di drag juga, tapi dia tidak boleh tidak boleh minus. Jadi minusnya dihapus, dan kita drag ulang. Oke. Nah, ini kan kita udah dapat nih nilai desimalnya. Saya tandai dulu warna kuning. Nah, jadi nilai 4 ini yang akan kita gunakan di dalam website Topex. Ini adalah bagian utara, ini bagian selatan. Oke, bentar. Ini bagian barat, dan terakhir adalah bagian timur. Untuk pengolahan titik koordinat kurang lebih seperti ini. Untuk rumus-rumusnya itu bisa dicatat. Jadi setelah dibagi 60 menit, nilai paling terakhir itu dibagi dengan detik. Setelah dari pengolahan titik koordinat ini, maka kita bisa inputkan nilai tersebut di website Topex nilai 4 ini. Kalian bisa klik aja di Google pencarian, yaitu Topex XYZ Data, hingga nanti muncul tampilan seperti pada layar ini. Nah, di sini kan ada nilai utara, barat, timur, dan selatan, yang mana nanti kalian harus inputkan nilainya dari titik koordinat yang telah tadi kita olah. Nah, untuk yang utara, kita klikkan saja nilai yang utara, seperti yang tadi kita sudah olah di Excel. Oke, yang selatan juga sama. Yang selatan, lalu untuk yang barat, timur juga kita copy. Nah, jika setelah seperti ini nilainya sudah diinputkan, kita bisa ambil datanya. Yang pertama itu data topografi, lalu klik aja, pastikan dulu nilainya telah benar. Untuk utara sampai selatan itu latitude, barat timur adalah longitude. Lalu kita klik get data. Nah, jika muncul seperti ini, maka kalian telah mendapatkan nilai topografi. Nah, berikutnya untuk yang gravity juga. Ini gravity, klik get data. Nah, bagaimana menyimpan file ini, nilai ini? Pastikan sudah sampai bawah nilainya. Kita Ctrl A aja, lalu kita Ctrl C, salin, dan simpan data ini di
Notepad. Dan data gravity dan topografi dari website OPEX itu kita bisa, jika telah disimpan di Notepad dalam bentuk TXT, kita bisa open data tersebut di Excel. Caranya, karena kan di layar ini telah tertampil nih, data dari topografi dan data gravitasi di daerah penelitian yang kita tuju. Nah, namun di sini telah saya lakukan pengolahan data, separoh, belum semuanya. Nah, di sini cara bukanya tuh seperti ini, ke file, lalu klik open. Nah, setelah muncul kayak gini, di workbook kalian bisa klik di mana tempat kalian menyimpan data gravity dan topografi dalam ekstensi TXT. Nah, jika seperti ini bisa diklik open saja, maka nanti akan terbuka untuk data gravity dan data toponya. Nah, setelah seperti itu, maka nanti kita bisa tulis di di bagian pertama, ini ada longitude, latitude, dan topografi dan gravity. Untuk pertama bisa kita buka topografi dulu, lalu yang kedua adalah gravity. Nah, jika setelah seperti ini, anggaplah untuk nilai H-bar sampai dengan delta G dikurang delta G bar ini masih kosong. Jadi hanya ada 4 data, ini 4 data yang penting. Ini kita akan lakukan pengolahan. Yang pertama adalah perhitungan H-bar atau nilai topografi rata-rata. H-bar. Nah, persamaan yang digunakan adalah sama dengan average dari kolom C 2 sampai dengan banyaknya data kita. Nah, di sini data yang saya miliki adalah 133. Jadi, di sini sesuaikan dengan data dari teman-teman. Oke. Maka nanti akan muncul datanya seperti ini. Perhitungan yang kedua adalah perhitungan HI dikurang H-bar. Jadi, nilai HI itu adalah nilai C2, nilai topografi yaitu di bagian C, nilai C2 dikurang dengan kolom di bagian E atau nilai H-barnya. Dan jangan lupa di bagian E ini dia berikan tanda dolar supaya nilainya itu tidak 0. Oke, kita enter. Lalu misalkan di bawahnya masih kosong, itu kita klik di sini, klik 2 saja, atau ditarik sampai dengan bagian nilai 133, maka nanti akan muncul sampai bawah. Perhitungan yang ketiga adalah dalam kurung HI dikurang H-bar pangkat 2. Nah, jika telah seperti ini, kita gunakan persamaannya adalah bagian F, HI dikurang H-bar dipangkatkan dengan 2. Oke, muncul nilainya, kita tarik lagi sampai dengan bawah. Oke, gitu ya. Nah, untuk perhitungan yang keempat, ini adalah perhitungan densitas, yaitu 17 sampai dengan 2.3. Jadi densitasnya ada 6, yaitu 17, 18, 1,9, 2, 2,2, dan 2,3. Persamaannya apa yang digunakan? Yaitu nilai D2, nilai gravity atau gravitasi dikurangkan dengan konstanta Bogie dikali dengan densitas yang digunakan. Dalam hal ini adalah 17 dan dikali dengan topografi. Oke. Jika setelah seperti ini kita drag ke bawah, dan untuk bagian 18 dan seterusnya itu diganti saja bagian density-nya. Itu 1,8. Jadi kalau dia 1,9 diganti 1,9 dan begitu seterusnya, tapi disesuaikan dengan kolomnya yaitu JKLM-nya ini. Harus sesuai kan, nanti agar perhitungannya tidak salah. Oke, anggap bagian ini telah selesai, telah solve. Ini kita ubah warnanya karena kita telah menganggap ini telah selesai. Jadi teman-teman bisa coba. Saya mau kasih warna kuning. Oke. Nah, berikutnya adalah perhitungan delta G. Perhitungan delta G dikurang delta G bar dipangkatkan 2. Nah, di sini masih sama, sebenarnya ini masih perhitungan density. Jadi tiap delta G dikurang delta G bar, ini ada nilai density-nya. Nah, persamaannya itu adalah ini. Sama dengan H2, jadi bagian H2 ini di densitas yang pertama 17 dikurang dengan average dari
H2 sampai dengan banyaknya data, yaitu 133 dipangkatkan 2. Oke. Berikutnya untuk yang bagian 1.8 atau di bagian O, ini juga sama, berarti dia di I. Nah, densitasnya perhatiin 1,8. Setelah ini kita enter. Dan begitu seterusnya sampai dengan densitas yang terakhir yaitu 2,3. Nanti teman-teman juga bisa berikan nama yang lebih lengkap, misalkan dalam hal ini adalah 2,3. Oke, supaya tidak bingung. Tapi kalau saya prefer tidak digunakan karena saya telah melihat ininya. Nah, anggap bagian N sampai dengan S ini sudah selesai perhitungannya. Kita ubah warnanya menjadi warna orange. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai yang perhitungan delta G bar yang terakhir adalah ini. Jadi, delta G dikurang delta G bar dikalikan dengan HI H bar. Nah, persamaannya adalah ini. Jadi, bagian H2 untuk yang pertama, densitas yang pertama, bagian H2 itu dikurang dengan average dari H2 sampai dengan banyaknya data, dalam hal ini adalah 133, dikalikan dengan HI H bar. Nah, F2 atau F2. Lalu kita enter saja, maka nanti akan muncul nilainya. Seperti ini. Oke. Berikutnya untuk yang bagian 1.8, densitas 1.8 juga sama. Namun ini, ini ada kesalahan. Ini tetap F2 ya teman-teman. Perhatikan. Oke, ini ada salah. Jadi yang paling terakhir, ingat, dia harus dikalikan dengan F2. Itu mungkin saya ada salah drag. Lalu ini diklik saja sampai bawah. Oh, kalau tidak mau, dia harus ke ini, ditarik sampai banyaknya data. Oke, otomatis berubah nilainya. Nah, untuk yang densitas yang lain juga kita ubah. Ini pastikan F2. Nah, sudah ini kita rapikan. Tidak mau. Jadi kalau teman-teman punya 1000 data, diubah di J dolarnya jadi 1000 juga. Ini F2. F2. Nah, jadi kita ke bawah aja. Oh. Oke, otomatis sudah berubah. Sekarang bagian yang 2.2. F2. Ini kita tarik sampai dengan bawah. Lalu, dan yang terakhir 2.3. Ini kita F2. Kita tarik sampai dengan banyak data kita. Oke, pastikan sudah berubah. Oke, untuk perhitungan delta G dikurang delta G bar dikali HI H bar cukup sampai di bagian Y atau bagian 2.3. Nah, setelah itu perhitungan apa yang akan kita lakukan? Yaitu adalah mencari nilai Bogie anomali Bogie sederhana, Tiran correction atau koreksi medan, dan yang terakhir adalah anomali Bogie lengkap. Nah, jika teman-teman telah mendapatkan nilai H bar sampai dengan delta G dikurang delta G bar dikali HI H bar, maka skip sampai di sini dulu. Kita akan ke kolom F, ke baris kolom dan baris F. Di sini, terakhir data kita kan adalah 133. Nah, di sini kita mau mencari nilai star ya teman-teman.
Oke, jadi di nilai HI H bar pangkat 2 ini kita mau akarkan di kolom ini di 134. Untuk persamaannya yaitu sama dengan SQRT dalam kurung tutup kurung sum dalam kurung dari G2 sampai dengan nilai data kita atau 133. Nah, di sini kalau pastikan ini sudah di 133, kita cari akarnya. Nah, lalu enter. Nah, di sini kita udah dapat nilai akarnya. Ini kita ubah warnanya warna biru. Nah, dari HI dikurang H bar pangkat 2 yang akan diakarkan kembali itu adalah nilai kolom N sampai dengan bagian T. N sampai dengan bagian S. Nah, yang akan diakarkan itu di bagian setelah HI kurang H bar pangkat 2, maka yang akan diakarkan lagi adalah bagian kolom N sampai dengan kolom S. Jadi di bagian delta G dikurang delta G bar pangkat 2, di densitas 17 sampai dengan densitas 2,3, kita akarkan ini. Nah, ini kita sesuaikan ya dengan kolomnya. Di sini kan N. Lalu di sini ubah jadi N juga, dan banyaknya data 133. Pastikan kembali. Oke, ini udah muncul nilainya, kita ubah warna biru. Nah, berikutnya juga untuk yang O, ini ubah O. Lalu di sini ubah lagi O 133. Pastikan nilainya. Nah, ini sudah muncul. Oke, sebenarnya teman-teman bisa drag ke samping sepertinya ya. Kita coba dulu. Tidak bisa. Ini saya salah. Maaf, ini harusnya nilainya tadi 0. Seperti ini. Oke, udah muncul nilainya, kita coba drag ke samping. Nah, pastikan dia sama ya, P. Sum P2 sama dibagi P133. Oke, nah teman-teman bisa drag ke samping sampai dengan bagian S. Ini bagian S, dan periksa kembali. Kalau S, R dia R, dan Q dia Q. Nah, selanjutnya yang akan diakarkan, Nah, selanjutnya untuk kolom T sampai dengan Y, itu kita mau jumlahkan. Nah, rumusnya adalah atau persamaannya. Jadi kita ke kolom T dulu, T sampai dengan yang paling akhir yaitu Y. Ini kita sum sama dengan sum T2 dari nilai T2 sampai dengan T133. Jadi kita enter. Nah, udah muncul angkanya. Tandai. Ini sepertinya bisa di drag lagi, coba ya. Ini kita pastiin nilainya U2 133, oke. Dan tarik saja sampai dengan bagian Y. Dan jangan lupa untuk dicek apakah sesuai persamaannya. Nah, tadi kita sudah dapat nilai sum untuk bagian kolom T sampai dengan Y. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan cari sebentar. Kita akan cari koefisien korelasi. Nah, kan kita udah dapet ini nilai yang paling bawah, ini kita ke bawahin lagi. Maaf, dia enggak.
bawah. Jadi misalkan kita taruh di sini. Oke. Kita mau cari koefisien korelasi. Koefisien korelasi. Bentar ya, saya nggak mau pinggirin. Oh, sebentar. Nah, ini koefisien korelasi. Ini supaya tidak bingung, warnanya kita ubah jadi abu-abu. Nah, di koefisien korelasi itu kita butuh perhitungan data apa saja. Maksudnya persamaannya apa saja. Jadi di koefisien korelasi kita gunakan persamaan sebagai berikut. Bentar. Ini jadi nilai di kolom T nih, paling terakhir tadi adalah 134. Karena kan data kita 133 dan yang paling bawah kita zoom tadi ada 134. Untuk N-nya juga sama 134. Nah, kolom N, jadi T134 dibagi dalam kurung N134 dikalikan dengan G dolar 134. Nah, sudah ini kita enter saja. Nah, ini sudah muncul untuk nilai koefisien korelasinya. Kita ubah ke abu-abu. Lalu di sini, dan untuk koefisien korelasi ini kita ambil nilainya dari bagian T sampai dengan bagian Y. Jadi ada 6 juga, ini kan nilai densitas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini sepertinya bisa di draft. Sorry, tidak bisa ya. Oke, tidak bisa. Jadi ini harus kita klik manual di sini. Ini adalah nilai U134. Tadi nilai N berarti nilai O sekarang. O134. O134 dan tadi adalah nilai G. Nilai G-nya tetap. Kita klik aja. Oke. Yang tetap adalah nilai G. Nah, sudah seperti ini kita salin. Kita hanya ubah bagian kirinya dan kanan. Gini ini. Tadi kan U, berarti TU V. V, lalu O berarti P, dan ini kita klik. Ya, ini udah dapat. Perhatikan sampai 6. Tadi adalah V, berarti setelah V, W. W, O. Tadi P, Q ya berarti. Q. Oke. Cek lagi apakah sudah benar. Tadi VP berarti V setelah P itu adalah W, benar. Kita ubah warnanya. Nah, teman-teman, yang terakhir ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang kelima. Tadi kan kita VQ ya, berarti WX X134 sama dengan dan dibagi dengan R. Nah, nilainya sudah. Yang terakhir adalah nilai Y dengan S. Y dengan S. Y dengan S, di sini Y, dan di sini S. Oke. Nah, setelah ini kan koefisien korelasi telah ada nilainya. Lalu kita mau cari densitas bogi. Caranya gimana? Nah, ini kita tandain dulu. Ini
nilai 1.7, sudah itu punyanya 1.7, 1.8, 1.9, 2, tadi 2,2 ya benar, 2,2, lalu 2,3 yang terakhir. Nah, setelah ini, jadi ini nilai dari densitas tersebut. Nih, koefisien korelasinya. Nah, setelah itu, di sini, kan kalian sudah mendapatkan koefisien korelasi. Selanjutnya kita mau cari densitas, grafik densitas Bogie. Caranya pada bagian ini, koefisien korelasi ini adalah kita akan buat grafik. Nah, untuk yang 17 sampai 23 ini adalah sumbu X dan yang koefisien korelasi ini sumbu Y. Lalu kita buat grafik, kita ingin saja. Lalu ke insert, ke chart, scatter. Nah, jika telah muncul grafik seperti ini, teman-teman bisa edit, nanti pilih quick layout dan klik yang ada bacaan FX. Nah, ini kan belum benar. Nah, kita edit dulu. Kita select data, ke series. Nah, series name kita tulis grafik densitas Bogie. Nah, di sini oke. Nah, jika teman-teman telah mendapatkan grafik densitas Bogie, nah di sini kan ada nilai Y dan R kuadrat. Sebenarnya di sini data yang kita miliki ini kurang baik karena R kuadratnya menunjukkan 0,3. 0,3 seharusnya kalau datanya bagus adalah 0,99 atau 98 dan 9 seperti itu. Nah, karena ini kurang baik, ini hanya sebagai contoh, nanti kita bisa hitung. Berikutnya adalah densitas Bogie-nya, densitas Bogie-nya, yaitu dengan memasukkan nilai 0,7507, nilai yang ini sebelah kanan, dibagi dengan 0,3393. Kita, oh ya ini belum ada sama dengannya, ya klik aja. Nah, ini adalah nilai densitas Bogie dari daerah penelitian kita. Oke, nilainya itu adalah 2,22. Nah, ini kita ubah lagi warnanya jadi warna abu-abu. Oke. Nah, untuk pengolahan data gravitasi menggunakan Excel hanya sampai di bagian densitas Bogie. Nah, kan tadi kita masih ada nilai anomali Bogie sampai dengan anomali Bogie lengkap. Nah, ini cara mendapatkannya. Untuk Bogie anomali adalah kita masukkan nilai untuk Bogie anomali itu oke. Nah, kita kan akan untuk mendapatkan Bogie anomali ya. Nah, di sini kita masukkan nilai persamaannya yaitu sama dengan konstanta Bogie yaitu 0,04193 dikalikan dengan nilai densitas Bogie yang telah tadi kita dapatkan. Nah, itu kita densitas Bogie kita adalah 2,2 di sini. Nah, ini kita klik di mana dia yaitu di H140. Itu ada di H140.
Nah, dikali dengan topografi atau C2. Kita enter. Nah, untuk nilai Bogi anomali kita sudah dapat. Tinggal dikebawahin sampai dengan banyaknya data, hanya sampai 133. Oke. Nah, setelah ini Bogi anomali telah didapatkan. Kita ubah dulu warnanya ke hijau. Nah, untuk anomali Bogi sederhana itu kita perhitungannya menggunakan nilai D2 dikurang dari Z2. D2 itu adalah nilai graviti. Anomali Bogi sederhananya, jadi D2 nilai graviti sama dengan Z2 dikurang dengan nilai Bogi anomali yang telah kita dapatkan. Kita klik enter. Nah, ini udah muncul. Oke, selanjutnya kita drag sampai bawah. Nah, untuk Bogi anomali kita telah didapatkan. Nah, ini teman-teman untuk anomali Bogi sederhana. Oke, karena dan di sini kan ada dua nilai lagi, yaitu Terrain correction dan anomali Bogi lengkap. Jadi secara keseluruhan untuk pengolahan data gravitasi kita menggunakan Excel hanya sampai dengan perhitungan anomali Bogi sederhana dan pembuatan grafik grafik densitas Bogi yang ini ya. Grafik densitas Bogi. Nah, untuk terrain correction dan anomali Bogi lengkap ini kita dapatkan menggunakan software Oasis Montage. Namun sebelum ke Oasis Montage itu kita akan menggunakan Global Mapper untuk mengambil daerah lokal dan daerah regional dari daerah penelitian kita. Oke, untuk yang pengolahan data graviti dengan Excel cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pengolahan di Mapper dan Oasis.